Pak Jemi, bentar ya. Gak apa-apa Bu Ari, dimulai aja. Oke. Bentar Bu, aku coba share lagi. Oke. Baik, siap Ibu, Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Salawat serta salam, semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selamat datang di webinar kolaborasi penggerak bergema. Kepada yang terhormat semua ketua penggerak komunitas kolaborasi bergema, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu narasumber hebat pada malam hari ini, serta Bapak Ibu peserta webinar yang selalu tetap semangat untuk belajar dan mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui kegiatan saling sharing dan berbagi. Pada malam hari ini kita bersama berkolaborasi dengan teman-teman penggerak komunitas bergema dari berbagai daerah ya Bapak Ibu. Baik, saya bacakan susunan acaranya. Kita sederhana ya. Pada malam hari ini kita yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tata tertib, yang ketiga adalah nanti akan langsung ada pemaparan materi inti dari Bapak Ibu narasumber sampai sesi tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah penutup, serta yang kelima adalah foto bersama. Baik, untuk mengawali pembukaan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara berikutnya adalah kita seperti biasa ya Bapak Ibu untuk saling mengenal satu sama lain. Boleh dibuka kameranya ya Bapak Ibu. Oke, biar kita bisa saling memandang dari jauh ya. Kemudian boleh Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa, kita akan ada di sesi diskusi ya. Kita raise hand terlebih dahulu atau Bapak Ibu boleh nanti chat di kolom chat. Kemudian nanti untuk absen nanti akan dibagikan oleh saya sendiri ya Bapak Ibu, karena saya takutnya nanti ada link-link yang macam-macam di luar sana ya, jadi nanti akan dibagikan oleh saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita ke acara inti ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada Gemini AI, Assembler Edu dan Rumah Pendidikan. Nah, ini merupakan tiga judul yang kita ambil pada malam hari ini sebagai kolaborasi yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran di era digital. Kita pada malam hari ini mengambil judul yaitu Membangun Kelas Masa Depan Integrasi Rumah Pendidikan Gemini AI dan Assembler Edu ya. Tentunya pada malam hari ini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu narasumber. Yang pertama akan diisi oleh Ibu Ai Fitri Silvia, SPDGR. Beliau adalah guru pejuang digital NSBPP IKM, penggerak bergema, kuisis super trainer, guru penggerak, guru IT SMAN 12 Bandung. Kemudian nanti kita langsung ini aja ya, Ibu Bapak, langsung roadshow ya, road ya. Jadi saya akan membacakan di awal, nanti mungkin akan sambung menyambung materinya ya, begitu ya Bu Ai? Halo? Siap Bu, Iya. siap Bu. Oke, untuk pemateri kedua yaitu nanti akan diisi oleh Ibu Frima Harsawati MPD, yaitu guru pejuang digital NSBPP IKM, guru penggerak,
penggerak bergema Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, guru SMPN 5 Garut. Kemudian nanti akan selanjutnya diisi oleh Bapak narasumber, ini Bapak satu-satunya, yaitu Pak Jemi Junaidi ST, guru pejuang digital, NSBPP IKM, penggerak bergema Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Baik, dan perkenalkan saya sendiri adalah sebagai moderator yaitu Ari Wahyuni. Saya sendiri adalah guru pejuang digital, penggerak bergema daerah Indramayu. Saya berasal dari UPTD SMPN Negeri 1 Losarang Kabupaten Indramayu. Tak berlama-lama, mari kita sambut ketiga materi yang akan memaparkan materinya masing-masing pada malam hari ini oleh Ibu Ai terlebih dahulu dengan materi Gemini. Ibu Ai, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ari sudah memandu acara memfasilitasi kami melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik gitu ya. Salam kenal dan salam sehat Bapak Ibu hebat semuanya seluruh Indonesia, luar biasa semangatnya walaupun di akhir tahun ya. Nah, seperti biasa saya selalu penasaran nih, selalu pengen cek ombak ya. Penasaran dari mana aja boleh diketik di kolom chatnya Bapak Ibu. Berasal dari instansi mana, provinsi mana. Silakan diketik di kolom chatnya Bapak Ibu. Dari mana aja nih? Tadi sudah ada dari, nah ini Bapak Brigita UN Bria dari mana tuh? Terus tadi tuh ada dari mana ya tadi? Bintan ya kalau nggak salah ya. Silakan Bapak Ibu diketik dari di kolom chatnya. Wah, Masya Allah, ada dari SMAN 3 Muara Muntai, Kalimantan Timur. Nah, ini kemarin saya sempat juga nih ya, sama dari Kaltim ya, ada dari SMAN 1 Samarinda gitu. Tadi dari Riau, Ibu. Oh, tadi dari Riau, ya Iya. betul. Ada dari NTT Kabupaten Malaka, Nusimanu. Ada dari Sumatera Barat, Masya Allah, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Bapak jurnalis musik. Ini gimana nih kondisinya di Sumatera Barat? Apakah sudah baik-baik saja di sana? Semoga selalu sehat selalu dan kita semua terhindar dari bencana ya. Kemudian, nah supaya tidak berlama-lama lagi ya sambil menunggu kolom chatnya ya. Izin ya, saya di sini ingin langsung praktek aja ya supaya langsung aplikatif karena kemarin ketika saya penghembasan mikro kredensial AI itu luar biasa sinyalnya ya sehingga giliran saya itu tidak terekam. Jadi sekalian aja hari ini gitu ya. Hari ini saya kembali membagikan praktik baik mengenai hasil gitu ya, hasil dari kegiatan micro credential AI gitu ya, itu terdiri dari 695 orang yang mengikuti seleksi dan 192 orang yang 190 lebih ya yang mengikuti wawancara, dan itu diambillah sekitar 30 orang ya se-Indonesia itu ya. Nah, bekerja sama dengan Tianjin dan Tiangong University China. Nah, di sana kita belajar berbagai platform-platform AI gitu. Dan platform AI apa saja? Nah, salah satu yang kami gunakan yaitu Gemini. Ini juga memang salah satu platform yang populer ya di Indonesia ini gitu ya. Bahkan kemarin ada pelatihannya. Saya tidak ingin berlama-lama ya supaya optimal tepat waktu. Saya ini langsung ke prakteknya saja. Nah, untuk Gemini yang pertama saya ingin mencoba bikin storybook. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, dibuka Gemininya terlebih dahulu. Izinkan untuk saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya tampilan Gemininya. Kemudian dimasukkan ya. Lihat pojok yang sebelah kiri, pilih games ya. Kemudian klik storybook ya.
Nah, kemudian kita masukkan prompt-nya. Misalnya, buatkan gitu ya, storybook ya, tentang apa ya, tentang mata pelajaran yang kita akan sampaikan nanti. Misalnya saya ingin tentang jaringan komputer dan internet ya. Tinggal di enter saja, nanti akan muncul storybook-nya seperti apa. Kita lihat ya. Nah, ini keren banget Bapak Ibu ya. Patut dicoba ke anak-anak nih ya. Baik itu dari PAUD, SD gitu ya, kemudian SMP, SMA itu sangat bagus gitu ya, sangat menarik gitu ya. Bahkan buat anak usia yang senang berdongeng gitu ya, senang senang dibacain cerita dongeng gitu. Ketika kita kehabisan ide, ya pakailah Gemini Storybook ini gitu ya. Tenang, zaman sekarang mah ya, AI menjawab segalanya ya. Nah, ini kita tunggu aja. Nih, ada nih beberapa storybook yang sudah saya bikin ya tentang materi-materinya. Oh ya, ini nanti kan materinya tentang Gemini, kemudian nanti Assembler Edu, dan tentunya itu akan terintegrasi juga gitu ya dengan rumah pendidikan gitu. Rumah pendidikan ini salah satu produk unggulan ya saat ini dari kementerian gitu. Tentunya karya-karya kita bisa masuk ke dalam platform rumah pendidikan tersebut gitu ya. Salah satunya nanti ruang GTK yang nanti tentunya rumah pendidikan ini akan dibahas tuntas nanti terakhir oleh Pak Jemi gitu ya. Jadi ketika mantap ya setelah membuat karya misalnya ya karya di Gemini, kemudian karya di Assembler Edu, nah kita bisa masukkan karya-karya kita di rumah pendidikan. Nah, seperti ini nih ya. Sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya. Contoh storybooknya. Dalam hitungan detik ya Bapak Ibu ya, luar biasa banget, keren ya. Nih ya, storybooknya. Izin sesekali saya sambil screenshot sebagai bahan dokumentasi ya. Oke, ini kita bisa dengarkan juga loh Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya ingin full screen ya. Kita dengarkan ya seperti ini. Perjalanan Paksi di jaring cahaya. Paksi adalah butiran cahaya kecil yang lahir di dalam jantung sebuah komputer. Dia adalah sebuah paket data yang membawa pesan penting dan rahasia, siap untuk memulai petualangan besar. Paksi menatap ke arah layar besar yang bercahaya. Dia ingin melihat dunia di luar sana dan mengirimkan pesannya ke tempat yang sangat jauh, melewati samudera kabel dan pegunungan sinyal. Tiba-tiba, muncul sesosok makhluk besar bernama Ruta. Ruta adalah sang penjaga gerbang jaringan yang bijaksana, dengan banyak tangan mekanik dan lampu-lampu kecil yang terus berkedip di tubuhnya. "Jangan takut, Paksi," kata Ruta dengan suara yang lembut namun mantap. "Aku akan membimbingmu melalui jalan yang paling cepat agar pesanmu sampai tepat waktu." Paksi melompat ke dalam jalur cahaya yang ditunjukkan Ruta. Dia meluncur masuk ke dalam kabel serat optik yang bening, terbang secepat kilat di tengah pusaran warna-warni pelangi digital. Setelah perjalanan yang sangat cepat, Paksi sampai di sebuah tempat yang sangat luas dan megah. Inilah yang disebut pusat data, sebuah kota raksasa di dalam internet, tempat semua informasi berkumpul. Di antara menara-menara itu, Paksi bertemu dengan Lumen. Lumen adalah paket data lain yang terlihat ceria, dan baru saja tiba dari benua yang sangat jauh untuk berbagi informasi. Lumen mengajak Paksi melihat awan digital yang melayang di atas mereka. Di sana, jutaan gambar, cerita, dan suara dari seluruh dunia disimpan dengan aman untuk bisa dilihat oleh siapa saja. Nah, Paksi dan Lumen itu saling ya. bertukar sapaan dan berjanji Kira-kira. untuk selalu menjaga dunia tetap terhubung. Mereka tahu bahwa meskipun mereka kecil, tugas mereka sangatlah besar bagi manusia di luar sana. Paksi akhirnya kembali ke rumahnya dengan perasaan bangga. Dia kini mengerti bahwa internet adalah jaring persahabatan raksasa yang membuat dunia yang luas terasa sangat dekat. Nah, ini keren banget ya. Sudah jadi sebuah storybook dan ini bisa di-save juga dalam bentuk PDF ya. Oke, selanjutnya
Satu lagi nih ya, supaya ini pas nih ya, 1925 bisa selesai gitu. Satu lagi fitur yang tak kalah spektakuler, tak kalah menariknya, yaitu Notebook LM. Nah, Notebook LM ini satu platform ajaib ya. Jadi sekali kita memasukkan bahan-bahannya, itu akan langsung 8 output gitu ya. Nah, setelah jadi 8 output bahan ajar yang sudah kita punya, nanti kita lihat ya apa aja 8 output itu. Supaya tidak berlama-lama lagi, saya langsung share screen Bapak Ibu, langsung praktek. Tinggal dimasukkan saja, ini juga salah satu bagian dari Gemini, gitu ya. Klik Notebook LM ya. Nah, seperti ini kita lihat apa ya yang belum dibuat di sini. Nah, ya. Kemudian kita bisa mengeklik ya, create new notebook. Baik ya, setelah kita klik new notebook, nah saya gak punya bahannya nih ya, saya gak punya bahan-bahannya, tenang ya, bisa dijawab kok ya. Caranya kita bisa searching ya dari Google misalnya ya, misalnya saya ingin tentang bilangan biner gitu ya, sistem komputer gitu ya, bilangan biner, heksadesimal, oktal misalnya ya, tuh biar sekalian nanti saya pakai nih di semester 2 ya. Kemudian kita cari ya di Google ini, baik itu bisa PDF-nya ataupun apapun itu ya. Ini gak apa-apa, gak saya share ya, gak saya share screen dulu karena nanti biar tahu gitu seperti apa ya. Misalnya ada kalkulator ceritanya ya, saya masukkan ke bahan sini ya. Nah, misalnya. Kemudian enter gitu ya. Kemudian kita tambah lagi ya bahan-bahannya nih ya, tentang bilangan biner ini ya. Nah, sistem bilangan ya, ada. Kita masukkan ya. Oke. Oke, kita cari ya website yang aman. Barusan ada notif katanya tidak aman ya. Kita lihat bisa sampai 50 sumber ya, kalau tidak salah Bapak Ibu ya. Nah, masukkan lagi, ini ada dari Kompas juga ya. Masukkan lagi ke notebook LM-nya gitu. Nah, ini bisa diimport ya. Masukkan ya ke sini, ke sebelah pojok kiri ya. Nah, lihat nih, 8 output tuh apa aja Bapak Ibu. Lihat di sebelah kanan. Ada audio, ada video, ada mind map, ada laporan gitu ya, ada flashcard gitu ya, ada kuis, ada infografis, ada PowerPoint. Luar biasa kan, keren banget Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, bahan berikutnya lagi ya, supaya lebih mantap nih. Ya, masukkan lagi satu bahan nih dari website ya. Dimasukkan saja ke sini, ke sebelah, ya, sebelah kiri ya. Nah, masukkan ke sini, kemudian enter ya. Dan import ya. Setelah itu klik import gitu ya. Nah, kemudian ini misalnya saya mau kasih judulnya sistem bilangan ya. Kan ada sistem komputer ya. Ada konversi bilangan ya. Konversi bilangan nih. Itu apa aja materi yang disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya, seperti apa. Nah, kemudian kita klik yang sebelah kanan gitu ya. Semua nih ya, misal yang paling cepat itu mind map ya. Mind mapnya seperti apa, flashcardnya, kuisnya, infografisnya, PowerPoint-nya, audionya, videonya. Nah, kita tunggu ya, kita generate nih. Sudah jadi atau belum, kita lihat ya. Nah, nanti kita lihat keajaibannya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita akan
Lihat, nah udah jadi nih, ada yang udah jadi ya. Yang udah jadi di sini mind map-nya ya, mind map-nya di sini sudah jadi ya. Keren banget Bapak Ibu ya. Jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui nih ya. Nah, ini bisa kita nanti upload loh di rumah pendidikan ya. Nah, kita lihat ya untuk mind map-nya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, keren kan? Nah, bisa seperti ini. Wow, mantap ya. Dan ini bisa di-save ya. Oh, keren ya. Ini baru mind map-nya loh Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya. Sambil menunggu nih ya, saya sesekali screenshot nih. Kebetulan waktunya 4 menit lagi, saya ingin apa ya, webinarnya tepat waktu nih ya. Jadi 8.30 teng kita selesai gitu. Mudah-mudahan ya. Dari kemarin, minggu kemarin itu selalu overtime. Saking semangatnya gitu ya. Nah, kita lihat output yang lain juga seperti apa nih sambil menunggu ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat studio. Nah, kita lihat yang udah jadi apa lagi nih. Kuisnya udah jadi ternyata ya. Kita lihat seperti apa. Nih, kita bisa jawab nih. Bahkan kalau misalnya salah, ada jawabannya di sini ya. Dan ada pembahasannya gitu ya. Next nih ya. Tuh ya. Ada berapa nih ya? Ada banyak nih ya. Bisa diperbesar nih ya Bapak Ibu ya. Bisa kita pakai gitu ya buat murid-murid tercinta kita gitu ya. Nih, bahkan ada konversinya nih. Saya mencoba masak aja gitu ya. Nah, bahkan ada pembahasannya seperti apa. Bahkan tadi kita cek ya, ada explain ya. Kalau kita minta jelaskan, kita bisa ajak curhat di sini ya. Dan curhatnya itu tidak akan halu ya, karena sesuai dengan apa yang kita upload ya Bapak Ibu ya. Keren. Nah, itu salah satu apa ya tadi outputnya ya, dan ini bisa kita integrasikan nih nanti ke produk unggulan kita ya, rumah pendidikan ya. Berikutnya kita lihat lagi ya output apa nih yang udah jadi nih ya, yang kira-kira menarik nih ya. Klik studio gitu ya, ini bahkan PPT-nya aja ya bisa jadi nih ya. Nih ada flashcard ya, nih flashcard ada 76 flashcard loh Bapak Ibu ya. Keren gak tuh ya? Nah, ini biasanya ada ya, ada soalnya biasanya ya. Atau kalau belum berhasil bisa diulangi gitu ya prosesnya. Nah, nanti bahkan videonya juga jadi gitu ya. Audionya jadi, slide presentasinya juga jadi, walaupun ini sedikit menunggu ya, sedikit menunggu gitu seperti apa nih ya. Bahkan infografisnya juga jadi gitu ya. Sebagai informasi ini nanti ada sertifikatnya, namun karena daftar hadirnya terpusat ya, jadi sertifikatnya itu bisa Bapak Ibu dapatkan besok ya. Dan nanti akan di-share gitu ya. Untuk linknya bisa sama Bu Ari, bisa sama saya, bisa sama Bu Prima, sama Pak Jemi, sama admin pengisi hari ini gitu ya. Nah, seperti inilah pengenalan dari notebook LM dan storybook ya, karena tadi memang di awal arahannya yaitu roadshow ya. Berarti langsung aja ke materi kedua gitu ke Bu Prima atau ke moderator dulu nih Bu Ari? Langsung saja, Bu. Baik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini tentu fitur yang buat saya keren gitu ya. Selain nanti di next kesempatan kita akan coba di Gemini Canvas ya Bapak Ibu ya, bikin game dan lain-lain gitu ya.
Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata gitu. Nanti kita bisa langsung dicoba oleh Bapak Ibu dan lihat keajaibannya ya, outputnya seperti apa gitu ya. Saya lanjutkan ke Bu Frima. Silakan Ibu Frima. Sebentar Ibu, bentar Ibu Ai. Maksudnya langsung diskusi Ibu. Barangkali jadi satu materi, satu diskusi. Jadi biar teman-teman juga fokus gitu ya. Jadi tidak ditumpuk di akhir gitu maksudnya. Baik Bapak Ibu, ini Ibu Ai udah selesai? Sudah selesai. Iya, siap. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk di sesi pertama ini, silahkan. Ini sangat menarik ya, Bu Ai. Ini mengenai penggunaan Gemini ya. Iya, tadi storybook sama notebook LM. Storybook sama notebook LM. Oke, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau pernah ngulik gitu, tapi penasaran, boleh. Atau misalnya, aduh, saya ini apa ya, masih baru. Boleh ya ditanyakan. Iya, Pak Jemi. Boleh Pak Jemi. Silakan Pak Jemi. Suara saya dengar jelas, Bu? Iya. Ya, saya hanya sharing aja, berbagi pengalaman aja. Bapak punten agak dikerasin Pak suaranya. Suaranya, Bu? Nah, ya siap. Iya, ini saya pernah pakai notebook LM. Sebenarnya dulu sih sering sih, cuman buat persiapan. Tapi kapan hari itu saya sempat mendadak. Tahu mendadak. Ini lagi teman mendadak soalnya sama teman-teman juga mendadak. Semuanya serba mendadak. Jadi mendadak ngajar, nggak bawa materi, saya pakai notebook LM. Pakai notebook LM, saya pakai PIP juga. Seru loh nampilin yang infografisnya, videonya, itu apa ya? Lebih seru dan suara dari videonya pun nggak kayak suaranya AI sih, kalau menurut saya sih lebih sempurna lah. Gitu. Teman-teman bisa coba kok pakai PIP, tambah lebih seru ini makanya ini. Coba. Iya. Seru banget itu. Iya. Mungkin Ibu Ai boleh diperagakan lagi dari awal sedikit aja mungkin. Barangkali ada teman-teman yang baru bergabung, bingung gitu, ini lagi ngapain ya? Sebentar aja Bu, awalnya aja, sebentar. Baik Ibu, tadi langsung aja mungkin ya di notebook LM gitu ya, kita ya udah saya stop share dulu ya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama-tama langkahnya kita masuk ke notebook LM. Nah, seperti ini. Kemudian klik coba notebook LM ya. Kemudian setelah itu, nah ya kembali lagi nih ya. Nah, kita buat gitu ya. Nah, ada yang udah jadi nih ya sebetulnya yang tadi ya. Saya sudah bikin 5 notebook LM gitu ya. Tapi kalau belum, bisa masuk ke create new notebook gitu ya. Nggak kepindah ya slide-nya ya ternyata. Iya, enggak. Sebentar. Saya ulang lagi. Nah, di sini. Kemudian setelah itu dimasukkan misalnya filenya ya. Misal saya mau upload file deh ya. Oke. Inspirasi penggunaan bahan ajar misalnya ya, tentang ini. Tentang inspirasi penggunaan bahan ajar menggunakan ruang murid gitu ya, Canva, Quizzes, Gemini dan lain-lain. Jadi yang dimasukkan filenya ya Bu?
Filenya bisa, websitenya juga bisa. Misal inspirasi bahan ajar ya, kita cari di website misalnya, atau link YouTube bisa gitu ya. Oke, kita cek. Oke, yang dimasukkan hanya berupa linknya saja. Tuh Bapak Ibu lebih gampang ya ini. Kemudian nanti kita lihat ketika sudah di upload gitu ya, maka nanti di sebelah kanan itu akan ada 8 output gitu ya, bisa diklik gitu ya 8 outputnya ya. Di antaranya output itu apa aja, ada audionya bentuknya podcast gitu ya. Kemudian ada video, mind map, reports gitu ya, panduan bahan ajar, flashcard, quiz, infografis, dan ada presentasinya juga. Nah mungkin yang tadi udah jadi nih ya, kita cek aja ya supaya tidak penasaran ya. Yang tadi beberapa sambil menunggu gitu ya, udah jadi nih kayaknya. Nah ini output yang tadi sudah di ini ya, bahkan ada videonya nih ya, kita bisa coba ya, ada infografisnya juga nih seperti ini ya. Mungkin salah satu aja Bu Ai. Nah ini infografisnya seperti ini nih, keren banget ya. Wow. Nah ya, tadi sudah ditampilkan ya yang jadi soal, jadi apa tuh, flashcard, jadi mind map gitu kan, tadi sudah ditampilkan ya. Nah ini ada lebih canggih lagi, infografis, ada audionya juga. Audionya itu bentuknya seperti podcast gitu ya. Gitu. Nih apalagi nih yang udah jadi nih. Oke. Ada suara apa? Podcastnya seperti ini nih. Anda baru saja mengirimkan kami satu buku tebal yang menarik sekali, Arsitektur Komputer, Fondasi Teknologi Digital. Dan ada beberapa artikel pendukung juga. Misi kita hari ini, kalau boleh dibilang gitu ya, adalah membongkar kotak hitam ajaib yang kita pakai. Nah, seperti itu. Wow, keren. Nah, ini Bu Ai, ada yang angkat tangan nih, resen langsung nih, penasaran nih. Pak Muhlis Adiputra. Ya, silakan Pak Muhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak Muhlis dari mana ya? Saya Muhlis Adiputra dari Sumeneb, Ibu. Madura ya? Dari ya, Madura. Seumpama saya ingin bertanya 2 poin kan nggak apa-apa, Ibu ya? Iya. Boleh, Bapak. Poin pertama, saya menggunakan Gemini ini hasilnya tidak maksimal, Ibu. Tulisannya selalu kaku. Kira-kira skrip yang ini apa? Tip dari sampian nulis skrip agar ini Gemini ini bisa seperti tulisan manusia, kira-kira seperti apa, Ibu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan saya ingin membuat animasi, Ibu. Hanya saja sampai sekarang saya ketik selalu nggak bisa. Terus di sana tertulis harus gabung Gemini Pro. Atau ada alternatif lain agar saya tidak ikut Pro, namun bisa menggunakan fitur-fitur yang gratis. Terima kasih, Ibu. Baik. Ya, terima kasih Pak Muhlis. Langsung aja Bu Ai, tapi nggak panjang-panjang ya, nanti di belakang aja. Iya. Waktu ya, terima kasih Bu Ai. Iya. Jadi memang ada beberapa kemarin sih ada di materi pembahasan Gemini gitu. Kalau membuat prompt, teknik membuat prompt itu kata kuncinya kalau tidak salah parts ya. Jadi P-nya itu persona gitu ya. Jadi harus jelas promptnya ya. Sebagai siapa, misalnya Anda adalah guru yang kreatif misalnya,
kemudian nanti tujuannya ingin apa, dan untuk siapa, dan kriterianya seperti apa, itu harus jelas. Kemudian kita minta aja sama AI-nya gitu ya, sama Gemini-nya, supaya menggunakan bahasa manusia gitu ya, yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Kata kuncinya itu di prompt ya. Kemudian yang kedua, untuk membuat animasi, kalau tidak salah Gemini itu bisa pakai VEO ya, VEO 2 itu yang gratis, bisa pakai VEO 2 walaupun hanya beberapa detik. Kemudian kalau yang berbayar, emang kalau VEO 3 itu memang bisa lebih keren lagi gitu ya, itu bisa animasinya lebih keren lagi gitu ya, dan bisa lebih panjang durasinya. Kalau untuk yang gratis memang terbatas, itu bisa menggunakan VEO 2, dan nanti mungkin untuk cara mengakalinya ya tinggal dihubung-hubungkan aja gitu ya, menggunakan aplikasi yang lain. Atau ada aplikasi animasi yang cukup bagus gitu ya, yang kemarin saya pelajari itu menggunakan Pipit AI. Nah itu bisa gitu ya dicoba dengan memasukkan prompt gitu ya. Nanti akan dan dimasukkan misalnya gambarnya, karakternya seperti apa, nanti akan jadi animasi yang luar biasa keren gitu ya. Begitu mungkin Bu Ari. Ya, baik, Pak Muhlis, kalau misalnya itu boleh nanti dilanjutkan di kolom chat saja ya, pertanyaannya barangkali mau minta promnya sama Ibu Ai contohnya, ya, biar lebih jelas. Siap Ibu. Oke, Siap. ya, terima kasih teman-teman, ini terbatas waktu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk narasumber yang kedua ya. Ibu Ai boleh turun. Oke. Oleh Ibu Prima terlebih dahulu ya. Baik, Ibu Prima, sudah siap? Insya Allah siap. Ya, dipersilahkan Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu Ari sebagai moderator. Luar biasa sekali ya tadi di pemateri yang pertama Ibu Ai sudah menjelaskan mengenai AI, gitu ya, Gemini. Jadi Bapak Ibu masih semangat nih untuk mendengarkan materi yang kedua. Izin share screen ya. Nanti tolong diingatkan ya Ibu Ari, takutnya overtime. Iya, siap Ibu. Sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah Bu. Bapak Ibu guru hebat semuanya, apakah Bapak Ibu sudah mengenal mengenai Assembler Edu? Apakah di sini ada Assembler Certified Educator atau Assembler Certified Trainer? Ya. Di sini saya hanya sharing, jadi nanti tadi Bu Ai yang pertama itu lebih aplikatif, nanti juga saya akan hubungkan ke rumah pendidikan, karena Assembler Edu ini juga sudah terintegrasi ke rumah pendidikan, terutama di sumber belajar, yaitu di Laboratorium Maya. Kemudian nanti juga ada informasi, jadi untuk Bapak Ibu yang ada minat gitu ya, berminat untuk bergabung dengan Assembler Certified Educator ataupun dengan Assembler Certified Trainer atau ACT, itu nanti akan dibuka batch keduanya. Itu akan kalau tidak salah tahun depan gitu di Januari. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah mengenal, mungkin ini sedikit menguatkan. Bagi yang belum, mari kita belajar bersama, gitu ya. Tapi untuk lebih ke materinya mungkin bisa di pertemuan yang selanjutnya. Nanti saya akan lebih aplikasi ke rumah pendidikannya dan juga lebih ke penjelasan mengenai ACE dan ACT. Nah, Bapak Ibu, Assembler Edu ini adalah platform 3D atau augmented reality ya. Kalaupun di sini ada yang sudah memakainya di kelas gitu ya, pasti akan menemukan perbedaan bagaimana antusiasme dari murid-murid kita di kelas ketika
menggunakan Assembler Edu ini gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan di pembelajaran ini bisa banget gitu ya, apalagi dengan PID bukan PID, PID atau papan interaktif digital ini bisa lebih seru lagi gitu ya. Bisa memanfaatkan Assembler Edu ini. Selain yang sudah terintegrasi di rumah pendidikannya, juga kita bisa buka langsung di platformnya langsung di websitenya, yaitu di Assembler Edu. Baik. Nah, mungkin ya kita menginginkan pembelajaran yang seperti ini sangat menyenangkan. Kemudian juga kalau di pelajaran IPA banyak materi yang abstrak gitu ya, itu bisa lebih terlihat nyata dengan 3D atau AR dari Assembler Edu ini. Nah, sebelum ke sini nah ini yang saya bicarakan tadi, sebelum ke sini kita langsung buka ke rumah pendidikan. Di rumah pendidikan, apakah saya sudah pindah belum ya? Apakah sudah pindah tab? Sudah. Iya, sudah. Nah, Ibu. ini saya langsung ke ruang murid ya, di rumah pendidikan, yaitu di ruang murid ya. Kemudian di sumber belajar gitu ya, di sumber belajar. Nah, di manakah Assembler Edu ini gitu ya? Di laboratorium Maya virtual. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah menggunakan Assembler Edu. Contohnya di sini ada sel hewan gitu ya. Seperti ini. Ini karena saya kliknya di Mapel IPA gitu ya, jadi Assembler Edu di Mapel IPA. Di sini ada sel hewan dengan keterangan anotasinya gitu ya. Kemudian ER-nya bagaimana? ER-nya bisa di scan QR ya, untuk melihat di depan mata kita gitu ya. Ini juga bisa diperbesar seperti ini. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga kita bisa lihat yang lainnya di sini, contohnya struktur bumi gitu ya. Nah, ini struktur bumi gitu ya. Kemudian juga ada bagian-bagiannya ya. Nah, ini juga sama, tinggal diklik. Nah, anak-anak bisa scan barcode atau kalaupun tidak boleh menggunakan handphone, itu bisa kita sediakan satu mobile handphone, satu saja misalnya di depan, itu bisa digunakan oleh semua anak. Kemudian ini bagian-bagian dalamnya gitu ya. Jadi penjelasan kita lebih jelas untuk disampaikan ke murid kita. Kemudian yang lain juga banyak gitu ya. Jadi ada beberapa yang fase bulan, kemudian ini simulasi jangka sorong, ini juga sama gitu ya. Jadi karena tidak semua laboratorium itu alatnya lengkap gitu ya, ini kita bisa menggunakan jangka sorong virtual seperti ini gitu ya. Kita tinggal geser-geser, nanti kita tinggal lihat hasil dari jangka sorongnya. Kemudian mikrometer skrup gitu ya, seperti ini gitu ya. Kita tinggal cari gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa eksplorasi terutama menggunakan PID-nya, papan interaktif digitalnya. Kita kembali lagi ke slide yang tadi. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu guru hebat di sini ada minat untuk bergabung bersama Assembler Edu gitu, di Assembler Edu itu ada yang namanya ACE atau Assembler Certified Educator dan Assembler Certified Trainer. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya gitu ya. Nah, yang akan dibuka secepatnya yaitu Assembler Certified Trainer batch 2. Kemarin yang batch 1 itu sudah. Ini yang batch 1 ini sedang menuju ke level 2 ya. Yang level 1 sudah terseleksi kemarin, kemudian sedang ke level 2 dan ada beberapa task yang
yang harus dikerjakan. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan untuk program SCT ini, Assembler Certified Trainer ini? Jadi berbeda dengan yang SCT batch 1 ya, yang batch 1 itu levelnya itu kalau tidak salah level 2. Kalau yang sekarang karena mungkin atensi yang kemarin di batch 1 itu sangat kuat sekali ya, jadi banyak yang melampaui level 4 bahkan gitu ya. Jadi assembler menaikkan levelnya. Jadi untuk batch 2 ini syarat SCT-nya itu yang pertama adalah mengikuti ACE, yaitu Assembler Certified Educator, itu minimal sudah mencapai level 4. Kemudian memiliki pengalaman mengisi webinar atau pelatihan, kemudian mengumpulkan CV dan portofolio. Jadi nanti ada link pendaftarannya, Bapak Ibu bisa mengisi formnya tersebut. Kemudian bagaimana sih cara mengikuti ACE gitu ya sampai level 4. Jadi Bapak Ibu nanti harus mendaftar dulu di tautan aceassembler.com, kemudian mengikuti task atau latihan-latihan, tugas-tugas untuk meningkatkan level di ACE. Ya, jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana sih mengisi tugas-tugas di ACE itu. Nah, apa sih perbedaannya gitu? Dua-duanya kan assembler gitu ya, assembler certified educator dan assembler certified trainer gitu. Jadi inilah perbedaannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk ACE itu meningkatkan kemampuan guru membuat media pembelajaran berbasis AR. Kemudian SCT di sini ada perbedaannya. Jadi melatih dan membimbing guru untuk menjadi trainer. Jadi untuk melatih guru-guru lain secara profesional gitu. Kemudian pesertanya sama gitu ya. Kemudian yang SCT itu ada seleksi gitu ya. Ini berbeda dengan ACE gitu. Kemudian yang ketiga itu pengguna pengembang media AR. Jadi di ACE ini kita terus mengasah kemampuan kita untuk membuat project gitu ya, project AR. Kemudian juga membuat LKPD AR misalnya, kemudian kuis AR gitu ya. Jadi kita mengasah kemampuan kita untuk menggunakan dan mengembangkan media AR. Nah, untuk SCT ini yaitu menjadi fasilitator atau pelatih resmi untuk guru-guru yang lainnya. Makanya tadi mempunyai kemampuan untuk melatih guru-guru yang lain gitu ya. Kemudian di S ini ada sertifikatnya, ada badge-nya. Jadi dari inventor sampai trailblazer gitu ya. Kemudian tingkatannya ada 1 sampai 18 gitu. Dan kalau SCT ini nanti ada level 2, kemudian ada level 3. Kemudian lalu apa sih kesimpulannya gitu ya. Jadi sekali lagi S ini berfokus pada pengembangan kompetensi guru dalam membuat media AR, sedangkan SCT ini sebagai trainer profesional yang melatih guru-guru yang lain. Jadi di SCT ini ada ada track recordnya untuk melatih guru-guru lain. Jadi di level 2 ini harus mengimbaskan ke 100 guru misalnya. Kemudian di level 1 kemarin juga sama gitu. Jadi ada kenaikan level dan ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah, ini mengenai level S. Jadi tadi di ACE itu ada beberapa level gitu ya. Nah, setiap levelnya itu ada tugas-tugasnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu guru semuanya itu sebenarnya gimana ya, pekerjaan kita sehari-hari sih sebenarnya gitu ya. Tapi dengan kemampuan kita membuat 3D AR ini dengan proyek-proyek kita semakin meningkatkan. Jadi kalau kita punya LKPD, kita upgrade LKPD-nya. Kalau kita punya flashcard, kita upgrade flashcard-nya ya. Kita upgrade bahan-bahan ajar yang sudah kita miliki. Kalau kita punya MPI gitu, multimedia pembelajaran interaktif juga kita upgrade gitu ya. Kita masukkan assembler edu-nya ke MPI kita gitu ya. Bagaimana sih cara mudah untuk naik level gitu ya? Kerjakan tugas, kemudian melaporkan di mana? Di ACE dashboard gitu. Jadi ada linknya yaitu di Assembler Certified Educator. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke sana, kemudian di sana ada ACE task list.
Nah ini level-levelnya ya, dari mulai ketika masuk ACE kita belum punya ranking gitu ya. Jadi unrank dulu, tanpa peringkat dulu, kemudian kita mengerjakan tugas-tugas gitu ya, kemudian kita mengumpulkan 100 poin, nah kita masuk ke level 1, itu sampai ke 3 gitu ya. Di sini di level inventor gitu ya. Jadi di inventor ini kita mengumpulkan poin sekian. Kemudian di level 4 sampai 6 yaitu explorer. Jadi kita mengumpulkan lagi poin-poin lagi, mengerjakan tugas lagi, lalu naiklah menjadi poin 600 di explorer sampai poin 600. Saya buka dulu ya contohnya supaya Bapak Ibu tidak bingung. Sebentar, saya masuk ke Assembler Certified Educator login. Nah, apakah saya sudah berpindah? Nah, ini ya, saya belum level yang saya stuck di level 7 gitu ya, belum mengerjakan kembali tugas. Nah, di sini di Assembler Certified Educator, di sini ada dashboard, ada my progress gitu ya. Di dashboard kita bisa melihat siapa sih Ace of the Month, kemudian ini yang paling tinggi nih ada Pak Tri gitu ya, ada Pak Tri Haryono, ada Pak Tri Gusema Putra, ada Bapak Muhammad Baidowi, ini yang paling tinggi sepanjang waktu seperti ini. Jadi mereka sudah ke level 18. Kemudian di mana sih tugas-tugasnya Bapak Ibu? Nah, seperti ini ya. Di sini ada tugas. Jadi nanti akan di-upload oleh assembler. Nah, disinilah gitu ya Bapak Ibu tugas yang akan kita kerjakan. Nah, kita klik yang ini. Nah, kita klik, nah muncullah ini ACE Task. Ya, seperti ini. Saya sudah berpindah tab ya. Nah, di sini ada poin-poinnya Bapak Ibu. Ini dari yang gampang sampai yang sebenarnya tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Maaf Insya Ibu Allah gitu. Prima, tampilannya. Belum berpindah ya? Iya, sudah sekarang. Sudah. Nah, inilah tugas-tugas ACE-nya dari 5 poin. Bagaimana sih cara mendapat 5 poin? Nah, ini yang bisa sekali, yang ini misalnya ya gabung ke grup WhatsApp, kita screenshot, lalu kumpulkan di yang tadi ya. Kemudian gabung ke membuat akun assembler, kemudian gabung ke TikTok, gabung ke komunitas assembler di Facebook, gabung di YouTube-nya assembler, gabung di Instagram-nya assembler. Nah, ini 5 poin. Jadi setiap screenshot-nya lalu di-approve oleh assembler itu mendapatkan 5 poin. Nah, kita lihat yang dapat diulang. Nah, yang dapat diulang mengirimkan masukan. Di sini ada keterangannya ya. Mengirimkan masukan di link berikut, kemudian membagikan cerita ya, tapi ceritanya harus 5 cerita. 5 cerita di Instagram. Itu mendapatkan 5 poin. Kemudian menyukai komentar misalnya ya, like gitu ya, 5 poin untuk 20 postingan. Ini gampang-gampang aja ya, sambil rebahan gitu ya, klik gitu. Kemudian yang 10 poin gitu ya, ini ada yang 10 poin. Kemudian apa sih yang bisa diulang di 10 poin? Itu mengikuti tantangan ACE. Jadi setiap bulannya itu di ACE ada tantangannya. Nah, kita ikuti tantangan ACE, kemudian kita screenshot, kita sudah mengikuti tantangan ACE, mendapatkan 10 poin begitu ya. Jadi kita menjadi pemburu poin memang di ACE itu ya. Kemudian daftar aset 3D, sarankan daftar aset 3D misalnya, kemudian membuat kelas di Assembler Edu, berpartisipasi dalam acara online ya seperti ini, misalnya webinar ya, itu bisa mendapat poin gitu ya. Di ACE itu semua dapat poin gitu. Kemudian kita screenshot, kemudian kita kumpulkan di tugasnya.
seperti itu. Kemudian ada 15 poin menjadi moderator webinar, kemudian 20 poin menyusun RPP atau modul ajar, kemudian dikumpulkan di approve dapat 20 poin. Kalau misalnya 5 RPP aja, 5 modul ajar aja kalau di approve sudah 100 poin ya. Jadi sebenarnya sih gampang, tidak ada yang sulit gitu ya. Nah, ini 30 poin, 50 poin gitu ya, 60 poin. Nah, yang 30 poin ini seperti ini. Kemudian yang 60 poin nih. Misalnya saya menjadi pemateri di seminar ya, seperti webinar malam hari ini 60 poin. Kita mengumpulkan apa? Kita mengumpulkan laporan mulai dari foto-foto ya, dokumentasi dari kegiatan webinar ini, kemudian dijelaskan juga, misalnya kalau ada link YouTube-nya, kita masukkan link YouTube-nya gitu ya. Kalau di approve 60 poin. Ini bisa levelnya naiknya sangat cepat kalau kita sering melakukan kegiatan webinar. Kalau misalnya 100 poin ini bagaimana membuat komunitas dan seterusnya. Halo, maaf Ibu Frima suaranya. Halo. Ibu Frima kemana ini? Bu Ai, sepertinya Ibu Frima ya. Halo, Pak Jemi. Iya. Ya, sepertinya Ibu Frima kena jaringan ya? Terlempar. Iya. Ya. Iya. Ya nggak apa-apa, sambil nunggu Bu Prima saya mau nambahin dikit yang dari pertanyaannya Pak Mukhlis ya tadi ya Bu ya. Oh iya, boleh. Pak Mukhlis tadi tanya tentang Prom AI. Sebenarnya Prom AI itu sebenarnya gampang-gampang susah Pak. Mau cari yang susah ada, nyari yang gampang ada. Kenapa saya bilang yang mudah Pak Jemi? Ya. Makanya Bu, kenapa saya bilang begitu? Karena saya mulai dari Gemini, ChatGPT, DeepSeek sampai akhirnya saya jadi prompt engineer-nya di Qwen. Itu karena ya awalnya coba-coba. Awalnya sih coba-coba gitu. Jadi kalau prompting itu sebenarnya tergantung dua Pak. Strukturnya sama tekniknya yang dipakai. Nah, kalau struktur itu kita ngomong struktur itu banyak struktur prompt-nya itu atau istilahnya itu prompt engineering. Kalau udah nguasain itu nggak usah jadi guru saran saya. Kalau mau jadi pegawainya AI gajinya lebih gede itu prompt engineering. Itu ada yang simple prompt itu seperti apa ya, prompt paling dasar. Misalkan buatkan dokumen program kerja guru pembimbing atau guru wali atau apa, itu yang simple. Kalau di Gemini ada istilah prompt efektif ya Bu ya. Iya. Di Gemini itu ada prompt efektif itu PTFK atau PTFK ya. PTFK. Terlempar ya. Ya, ini udah. Oh iya. Oke, silakan dilanjut. Baru aja mau ditelepon Bu Prima, iya. Sebentar. Pantesan saya tuh kok ngomong sendiri ya.
Tadi sampai mana ya? Jadi nah Bapak Ibu dengan akun Belajar ID itu banyak sekali benefit yang didapat ya. Nah kalau Bapak Ibu lolos menjadi SCT tadi ya, Assembler Certified Trainer, itu akan mendapatkan akun premium Bapak Ibu selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita menikmati akun premium, jadi nggak dibatasi. Contoh ya, ini saya masuk ke akun premium. Kemudian ada bahan ajar. Di sini ada alat peraga. Ini tidak dibatasi, semuanya bisa kita gunakan. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, setiap pembelajaran saya sudah menggunakan slide yang sudah dilengkapi dengan Assembler Edu gitu ya, yang sudah dilengkapi 3D AR gitu. Contoh misalnya, nah ini kan semua lengkap, semua materinya lengkap gitu ya. Bedanya apa ya? Bedanya di sini lengkap dengan 3D AR, kemudian ya 3D AR-nya juga sesuai dengan kurikulum. Bahkan ada 2 kurikulum ya, ada 2 kurikulum yang bisa kita pakai, yaitu kurikulum 2013 kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka, dan satu lagi Cambridge kurikulum gitu Bapak Ibu. Jadi nah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada 3D AR-nya gitu ya, seperti ini gitu. Nah ini bisa di-scan juga sama anak-anak gitu ya, QR-nya, kemudian melihat AR-nya di mobile device-nya, di handphonenya bisa dilihat di depan mata kita, seperti itu. Gitu, tadi itu sudah sampai sinikah tadi? Nah ini ya, jadi gunakanlah, manfaatkan akun Belajar ID-nya Bapak Ibu untuk tadi yang semi pro, atau kalau Bapak Ibu ingin menggunakan akun premium, mari kita bergabung di di ACT gitu ya. Karena ACE dan ACT itu saling ini ya, saling mutualisme juga, berhubungan juga. Ketika mengerjakan tugas ACE itu juga bisa jadi mengerjakan tugas SCT juga gitu ya. Jadi tadi sekali berlayar 2-3 pulau terlampaui ya Bu Ai tadi. Jadi dengan ACE juga kita bisa mengerjakan tugas SCT. Nah ini benefitnya gitu ya. Nah Bapak Ibu terima kasih. Jadi ayo Bapak Ibu yang mau bergabung nanti di follow aja di Instagramnya. Sebenarnya ini juga dari Instagramnya Assembler Edu, semua materi ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan follow Instagramnya, nanti di sana ada pengumuman ini ya. Pengumuman mengenai pembukaan Assembler Certified Trainer. Mari kita berdampak ya. Berdampak untuk guru-guru, untuk rekan-rekan kita di seluruh Indonesia. Bahkan juga Assembler ini sudah mendunia. Nah ini Assembler ini adalah produk negara kita ini sendiri, yaitu berasal dari Bandung ya Bapak Ibu, jadi dari Jawa Barat gitu. Mari kita ikuti ya nanti kalau misalnya SCT ini sudah dibuka. Insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan mengenai SCT dan ACE ini. Baik, itu saja mungkin, mohon maaf tadi terlempar ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Prima. Untuk teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, saya buka sesi diskusi sebentar. Apakah ada? Ini sangat menarik ya Bu Prima untuk Assembler Edu, karena memang dari kemarin saya juga memperhatikan Assembler Edu, lagi-lagi Assembler Edu ya. Nah gitu, dengan adanya apa istilahnya informasi seperti ini, saya juga jadi tahu gitu. Oh iya ternyata ini. Nanti dibukanya kapan tuh Bu kira-kira? Secepatnya, tapi yang saya dengar sih nanti di Januari sepertinya. Karena yang batch 1 ini sedang ke level 2 ya, sedang ke level 2. Bu Ari, sudah Ya? Sudah ACE? Belum Ibu, saya kemarin masih sibuk di dalam Ibu, belum keluar belum keluar aktif ya, masih setengah-setengah Ibu. Memperbaiki di dalam dulu Bu. Iya. Ayo bergabung.
Iya, siap. Ini saya masih untung, Bu, webinar saya masih jalan. Untuk komunitas saya masih jalan gitu. Memang untuk pelatihan-pelatihan saya masih agak ini cuma mengikuti gitu, Bu, mengikuti, oh iya ini ada apa gitu tetap ikut. Cuma untuk mengikuti sendiri, ayolah teman-teman dulu lah gitu. Yang ini saya lagi dorong dulu, Ibu. Ya, nanti mungkin kalau misalnya saya ini bertahap, Bu. Sekarang lagi ke rumah pendidikan dulu, nanti tahap-tahap gitu. Saya pengennya mengambil semua, Bu. Cuma nanti yang di dalam rumah saya berantakan, Bu. Iya, sama di rumah saya juga nih. Jadi aktif di rumah pendidikan, rumahnya jadi berantakan. Ya, betul. Jadi saya manage waktu dulu, Bu. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya itu saya bertahap ikut gitu. Untuk belajar saya sudah beberapa sama trainer, Ibu. Alhamdulillah termasuk Ibu Frima ya, saya kan udah pernah ngikut juga. Sama yang lain juga pernah ya. Oke, baik Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Sebenarnya Assembler Edu, saya juga belajar sendiri ya, otodidak gitu. Bu Firma ya. Saya Ya, juga sempat wow gitu, luar biasa ini aplikasi, dan yang ada di rumah pendidikan itu kalau nggak salah juga itu produk dari Assembler Edu ya. dari Assembler ada beberapa, terutama di Iya. laboratorium Maya itu sebenarnya dari Assembler berapanya. Nah, iya. Kalau Yang gambar bergerak. Kalau di PAI kemarin ada itu, tapi untuk kelas berapanya saya kurang tahu ya. PAI Akan baru mulai on, Bu. Apakah sudah masuk atau belum ke rumah pendidikan, karena itu baru gitu ya. Dan satu lagi ada yang baru di Assembler itu LKPD. Jadi ada beberapa yang free. Nah, Bapak Ibu bisa download sih gitu ya, yang free-nya. Memang ada yang berbayar gitu ya. Jadi LKPD-nya atau printable-nya itu bisa dilengkapi dengan 3D AR gitu. Lihat aja yang ini aja, yang gratisnya dulu. Gitu. Ya, siap. Nanti saya belajar japri ke Ibu lah. Atau di grup ya Bu ya, kita punya grup. Kalau ya saya sambil belajar, soalnya ya memang sangat menarik Ibu. Cuma memang untuk terjun langsungnya saya masih ya membagi waktu, manage waktu. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin ini harus dipancing dulu biasanya kayak tadi ya. Nanti mungkin sambil berjalan, nanti barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, kita bisa buka ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke Pak Jemi Junaidi, udah siap? Siap, Bu. Oh, siap. Siap, harus siap. Baik, mangga Bapak dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Ari. Nah, ini saya masih nyambung yang tadi waktu ngisi iklan tadi ya, nggak enak kok keputus. Tadi kan Bu Prima sempat terlempar, jadi saya isi iklannya. Yang buat Pak Muklis itu tadi, mungkin itu tadi Pak, saran saya pelajari tentang struktur sama teknik, itu aja. Jadi ada prompting engineering, strukturnya gimana, terus sama tekniknya bagaimana menulis prompt itu. Jadi tadi udah di-spill sedikit sama Bu Ai, ada yang pakai Gemini itu yang persona, tugas, format, konteks kalau nggak salah. Terus banyak sih macamnya sih. Kalau dari ChatGPT itu yang terkenal itu malah presidennya ChatGPT yang bikin itu perfect prompt kalau nggak salah itu. Itu untuk strukturnya sendiri. Tapi kalau untuk tekniknya, sebenarnya tekniknya itu ada zero shoot prompting, ada view shoot, ada rule prompting. Kalau mau bahas itu kayaknya next time aja, mungkin sama panitianya kita bikin khusus AI aja. Mungkin saran saya seperti itu. Tapi pada intinya itu semakin lengkap prompt yang diisi, yang ditulis, itu maka semakin baik. Cuman kalau lengkap tapi acak, ya beda lagi gitu. Jadi termasuk AI pun, AI itu beda-beda Pak. Dengan prompt yang sama kita masukkan Copilot sama ChatGPT sama Gemini,
nanti akhirnya keluarnya juga beda. Tuh. Mungkin diasah itu aja. Terus nambahin Bu Prima juga tentang assembler. Saya dukung Bu Prima. Ayo Bapak Ibu ikut assembler. Pak Jemi sudah stabilizer ya? Nah, Level saya nggak 8. stabil sekarang Bu. Sekarang lagi nggak stabil sekarang, nggak stabilizer lagi nggak stabil. Kena rapotan apa lagi nggak stabil jadinya. Kenapa saya dukung? Karena saya guru pejuang digital. Nah, diawali dengan ikut assembler aja lah. Mulai belajar teknologinya, mulai berbaginya dari situ, diasah, pasti deh bisa jadi loh. Yang kepingin, jadi nggak usah nurutin yang apa ya, yang di medsos kan banyak ya Bu Prima ya. Syaratnya harus ini, harus itu. Padahal syaratnya sebenarnya nggak ribet kok syaratnya. Syaratnya cuma jalani, nikmati, syukuri. Syaratnya cuma itu aja kok, 3 itu aja syaratnya. Oke, sekarang saya lanjut ke rumah pendidikan. Rumah pendidikan, izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum Bapak? Belum. Belum. Sudah Bu? Ya, iya sudah. Keluar lagi Bapak. Halo Pak Jem? Oh iya, keluar lagi Pak. Halo Pak Jem? Halo Pak Jem? Iya. Oh iya. Sudah kelihatan Bu? Iya, sudah Pak Jem. Oke. Bapak Ibu, saya mau cek ombak siapa yang hari ini sudah mengunjungi rumah pendidikan.
boleh tulis di kolom chat. Ada siapa aja yang sudah mengunjungi. Saya ini bawain rumah pendidikan, jadi khawatir dengar ibu-ibu tadi bilang rumahnya jadi berantakan. Nanti gara-gara saya bawain ini jadi berantakan lagi, tambah parah. Ibu rumahnya ada 3 Pak Jem sekarang. Rumah di sekolah, rumah di rumah, bener di rumah sama rumah pendidikan. Iya. Apa sih rumah pendidikan itu? Rumah pendidikan itu super aplikasi yang terintegrasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mendorong kolaborasi antara aktor pendidikan, dan menjadi super aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi pendidikan dalam satu ekosistem digital. Jadi rumah pendidikan itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa aplikasi yang sebelumnya itu kita punya aplikasi itu banyak, mulai rumah apa ya yang dulu yang di SIMPKB itu ya, lupa aku. Rumah pendidikan atau rumah belajar lupa. PM Itu, platform Merdeka Mengajar. nah, ada ya kan, ada PMM, terus yang di SIMPKB itu kan juga ada juga, akhirnya kan semuanya masuk di sini. Termasuk yang terakhir sekarang Belajar ID juga per Januari juga akan dimasukkan ke rumah pendidikan. Jadi mungkin websitenya yang belajar.id mungkin bisa diakses, bisa tidak, saya masih belum tahu. Jadi rumah pendidikan ini benar-benar untuk memfasilitasi para pendidik, guru dan tenaga kependidikan dalam belajar, terus proses belajar mengajar, administrasi, semuanya lengkap di sini. Jadi Bapak Ibu, bersyukur kita punya aplikasi yang dirancang oleh pemerintah yang lengkap. Hanya dari Kementerian Pendidikan aja yang punya satu pintu, satu rumah, isinya lengkap. Kesehatan nggak ada, yang namanya rumah kesehatan, rumah sakit nggak punya itu. Yang punya cuman orang pendidikan aja. Kalau kita buka tampilan halaman utama rumah pendidikan, di situ itu akan banyak ruang. Seperti layaknya rumah, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, ruang lainnya. Ini juga sama. Ada ruang BTK, ada ruang murid, ada pemerintahan, ada mitra, semuanya lengkap di situ. Cuman yang kita paling sering ada buka itu adalah ruang GTK. Kenapa saya bilang paling sering? Dibilang sering, nggak tiap hari, tapi pasti dibuka waktunya mengerjakan pengelolaan kinerja. Benar apa benar? Biasanya gitu sih. Kalau nggak ngerjain pengelolaan kinerja, nggak dibuka. Padahal di rumah pendidikan, di ruang GTK itu sebenarnya banyak yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran, juga banyak. Jika mau masuk ke ruang GTK itu ada 3. Ada belajar berkelanjutan, karir dan kinerja, serta inspirasi pembelajaran. Kalau belajar dan berkelanjutan itu terdapat diklat. Coba dicek diklatnya. Dibuka. Sekarang itu lagi buka itu kalau nggak salah KKA buka sama apa ya, lupa. 2 pokok yang lagi buka diklat. Ikutin. Nggak ada waktu Pak, sibuk. Oh sama, berarti sama kayak saya. Waktunya sama 24 jam. Sibuknya yang beda tapi. Tuh. Terus ada lagi yang karir dan kinerja itu termasuk ke dalam
pengelolaan kinerja. Tapi yang kalau bagi guru, kalau saya sih sering pakai inspirasi pembelajaran. Jadi mau bikin RPP, modul ajar atau apapun itu saya cari di situ sebelum membuat materi, sebelum mengajar saya nyarinya di situ. Di inspirasi pembelajaran kita cari, kita sesuaikan dengan kelas, mata pelajaran, tema atau apa yang ingin dipilih, misalkan model pembelajarannya gimana ya, itu semuanya sudah ada, sudah disediakan. Bapak Ibu sebenarnya tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan ATP ya. ATP, amati, tiru, plug, nah itu sampai nama pun nggak diganti. Jadi dari situ kita modifikasi, nanti baru dilanjut ke ruang muridnya. Dari ruang murid, tadi Bu Prima sudah menjelaskan ada ruang maya kalau nggak salah, itu lab maya. Lab maya itu banyak, termasuk game edukasi banyak di situ. Di ruang murid kita bisa mencari bagaimana sih asesmen diagnostik awal, kita bisa mengetahui anak ini gimana, sampai akhirnya ngasih tugas itu yang gimana, asesmennya pun udah banyak. Dari sekian mapel itu hanya satu yang nggak ada, prakarya belum ada. Yang lainnya insya Allah sudah ada. Kalau yang di lab maya mulai berkembang, mulai jalan satu. Tapi kalau yang IPA, saya akui lab mayanya IPA sama matematika itu sekarang kayaknya lagi kejar-kejaran itu. Berhubung saya guru prakarya, guru kuliner, jadinya ya mau saingan sama siapa juga nggak ada. Pelayanan di sumber belajar di ruang murid, Bapak Ibu itu bisa belajar apa aja, anak bisa belajar apa saja, di situ juga semua disediakan. Sekarang itu tinggal bagaimana kitanya aja gitu. Teknologi di bidang keahlian juga ada, kan disesuaikan dengan jenjangnya. Jadi saat kita masuk ke ruang murid, itu tampilannya seperti ini, mau langsung dicari atau di-search bisa, atau dicari berdasarkan mapel mata pelajaran juga bisa, atau awal itu milik kelas, jenjang sama ya kelas. Habis itu mata pelajaran. Mana menurut Bapak Ibu yang mau diajarkan? Jadi peran rumah pendidikan dalam pengembangan inovasi model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu sebenarnya sudah disediakan semuanya di rumah pendidikan. Jadi mau cari sumber referensi model-model pembelajaran, mulai perangkat ajar, CP, ATP, ide praktek, bukti karya, video inspirasi juga ada itu di ruang guru ya. Jadi kalau bisa sih Bapak Ibu sih bikin bukti karya juga, bikin ide praktek juga, iseng-iseng lah, iseng-iseng berarti ya. Siapa tahu kepanggil tahun depan di GTK inovatif atau apa gitu. Sumber belajar digital bagi murid dan guru. Nah, jadi ada e-book juga ada, lagu juga ada di ruang murid itu juga tersedia, senam juga, habis itu bank soal juga ada. Untuk gurunya sendiri kompetensinya bagaimana? Di rumah pendidikan itu letaknya di ruang GTK. Di ruang GTK itu seperti yang saya sebutkan tadi terdapat diklat. Sertifikasi pendidik itu untuk yang PPG. Sekarang PPG juga sudah mulai lagi. Pelatihan mandiri, komunitas untuk pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi kalau untuk pengembangannya itu
Kalau masih belum bisa bikin komunitas, ikut kegiatan komunitas, terlibat aktif di komunitas. Kenapa terlibat aktif di komunitas? Kalau banyak di medsos bilang, gimana caranya jadi DPD? Sering-seringlah main ke rumahnya komunitas. Mau komunitasnya Bu Prima, komunitasnya Bu Ai, komunitasnya Bu Ari, silahkan, monggo. Terus platform berbagi praktek baik. Nah, ini praktek baik ini tadi sudah saya spill di atas, jadi sebelumnya sudah ada, jadi ada video praktek baik, terus habis itu bukti karya, mengintegrasikan digital untuk pembelajaran, super aplikasi yang mendukung transformasi digital pendidikan. Nah, setelah ini semua selesai, kira-kira itu berapa persen sih yang dari rumah pendidikan yang Bapak Ibu udah pakai? Mungkin saya turun dulu. Saya sambil lihat di kolom chat, berapa sih yang seberapa sering pakai atau buka rumah pendidikan? Atau yang dibuka cuman ruang GTK aja, ruang muridnya nggak dibuka. Ruang muridnya nggak dibuka, kasihan muridnya, terus gimana terus nggak dibukain pintu? Jadi silakan dimanfaatkan rumah pendidikan itu sebaik mungkin, diintegrasikan. Kalau sekarang ada PID, saya mengutip logatnya siapa? Bu Prima tadi ya, PID. Ya, PID. Saya caranya takut kebalik itu. Nanti berbau parpol nanti. PID. Rumah pendidikan di PID malah lebih gampang. Bapak Ibu nggak perlu repot nyari materi, bawa buku banyak. Cuman masuk kelas, langsung nyalain PID-nya, buka langsung aja rumah pendidikannya, udah langsung cari jalan. Mulai dari asesmen, mulai dari materi, semua ada. Alternatif lainnya pakai cara dari Bu Ai. Itu kalau kepepet. Saya sih biasanya gitu, kepepetnya ya gitu. Akhirnya pakai notebook LM atau pakai Quen, itu yang kepepet. Enggak. Kalau tiap hari enggak bawa buku, enggak bawa materi, enggak bawa absensi, itu bukan kepepet namanya. Kebiasaan. Jadi boleh dipakai cara-cara itu. Mungkin itu dari saya, Bu Ari. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena waktunya kurang 2 menit ya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Jemi. Gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, ini sudah ada Pak Pujiono ini. Sudah raise hand. Silakan Pak Pujiono. Oke, terima kasih. Mau bertanya ke siapa ya? Ke narasumber Pak Jimmy. Terima kasih Bu host Bu Ari Wahyuni atas waktunya. Ini saya dari Lampung ini Bu. Wow. Ya, boleh. Saya menyimak dari Pak Jimmy materinya sangat bagus. Hanya yang perlu diketahui gini Pak Jimmy dan teman-teman, di dalam ruang belajar, apalagi sekarang kan ada di menu-menu IFP itu kan ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Hanya kalau kita melihat di teman-teman kita ini SDM itu juga masih sangat-sangat memprihatinkan. Di tempat saya, tapi nggak tahu kalau di tempatnya Pak Jimmy, Bu Ari. Karena istilah
yang kemarin itu dengan adanya aplikasi yang seperti itu sangat lengkapnya, mau cari modul ajar, RPP, dan perangkat-perangkat yang lain itu sangat mudah. Akan tetapi begini Pak, kalau yang tahun kemarin itu ada istilah ATM itu betul-betul menjadi ATM, bukan amati, tiru, dan modifikasi. Akan tetapi dengan adanya yang demikian lengkapnya itu, guru-guru itu di lapangan ternyata bukan memodifikasi, tetapi istilah itu kalau saya katakan amati, tiru, mentah-mentah, atau mencomot, atau menyalin apa adanya, tak lagi dimodifikasi. Karena tinggal ganti nama ya Pak ya. Hanya tinggal ganti nama, jadi artinya istilah ATM modifikasinya itu tak ada. Nah itu yang kita miris sekali di lapangan itu seperti itu. Nah mohon ini hanya sebagai masukan aja, mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di tempat kami juga menyarankan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini sebagai pemicu kita, walaupun itu slogan amati tiru mentah-mentah, amati tiru menyalin, amati tiru kemudian malas, kemudian mencomot dan sebagainya, kemudian ambil tempel menyerahkan, itu istilah-istilah seperti itu memang ya kita akui. Kalau udah mengambil di situ udah RPP, modul ajar, ya sudah, harusnya kan disesuaikan dengan kondisi di tempat dan kondisi di lembaga masing-masing atau daerah masing-masing, mestinya seperti itu. Ya, harusnya sama dengan itu, yang sekarang ini ya seperti e-rapor dan sebagainya, itu seperti itu. Artinya apa yang ada di situ tidak melihat pengamatan bahwa siswa itu juga kemampuannya berbeda-beda. Tetapi kalau sudah melihat di situ, klik enggak dimodifikasi atau enggak diedit lagi, padahal kemampuan anak itu berbeda-beda. Dan itu sebetulnya memudahkan pekerjaan kita, tetapi ya memang kita harus berinovasi, berkreatif begitu. Itu saja Pak yang yang disampaikan, itu saran. Nah ini mohon maaf saya nggak bisa nampilkan on cam-nya karena sinyal Pak. Terima kasih Pak Jimmy, Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Budiono. Saya setuju sama Pak Budiono, itu garis besarnya itu. Jadi mungkin kita dulu kan namanya manusia berproses ya Pak. Saya sering ngobrol tapi sambil bercanda. Kita ngobrol dulu cita-citanya apa? Jadi guru. Terus setelah jadi guru, sekarang pinginnya apa? Saya ingin jadi es batu. Kenapa es batu? Yang penting cair Pak. Kompetensinya ya itu tadi, mau sempat belajar ya belajar, enggak ya sebisanya aja, yang penting cair. Cita-citanya berubah dari guru, tapi setelah jadi guru berubah jadi es batu, cita-citanya yang penting cair, yang dikejar hanya gimana caranya sertifikasi, caranya apa, mungkin beberapa itu kalau kita guyonan di warkop kan gitu kan. Oh, bukan ya beda orang ya beda sih, cuman ya nggak masalah, nggak masalah. Cuman untuk yang teknologi itu kita mau jadi apa? Kalau 2025 habis ini habis, ganti 2026 kita nggak ngerti teknologi, kita sama kembali ke zaman purba dulu. Dinosaurus saja bisa punah, apalagi yang nggak ngerti teknologi. Cepat atau lambat, dia pasti punah. Dia pasti tergusur lah sama yang lainnya. Masa kalah sama muridnya kan gitu kan. Logikanya seperti itu. Jadi buat teman-teman, teknologi benar yang dibilang Pak Budiono itu untuk memudahkan. Ditambah lagi dengan adanya AI itu lebih memudahkan. Tapi kalau kita hanya
mengandalkan itu saja tanpa di cross check, tanpa dimodifikasi lagi, kasihan. Kalau saya bilang sama teman-teman kasihan, apalagi yang AI. Karena AI itu kalau kita sudah tergantung, itu bisa menurunkan fungsi otak. Kasihan kita dikasih otak mahal-mahal. Tapi nggak tahu kalau otaknya nggak berfungsi, terus didonorin gitu, jadi harganya lebih mahal, nggak tahu. Beda lagi kalau yang itu. Nah, jadi ya mungkin teknologi itu digunakan secara bijak aja lah Pak. Tergantung gurunya masing-masing, kita nggak bisa apa ya, nge-push terlalu dalam ya nggak bisa. Seperti contohnya tahun kemarin waktu PMM itu semua guru ditanyain sertifikat, kami sertifikat, Bu Prima sampai bikin berapa ribu sertifikat tiap malam. Begitu enggak, karena banyak yang enggak mau, banyak yang hanya nguper sertifikatnya aja, ilmunya enggak, akhirnya dirubah lagi. Ya memang harus disesuaikan mungkin Pak Ujono. Terima kasih Pak Ujono. Silakan Bu Ari. Ya, baik. Terima kasih Pak Jemi. Gimana teman-teman? Saya akan buka satu lagi pertanyaan satu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau misalnya tidak ada, nah ini teman-teman, Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link untuk daftar hadir yang tadi sudah di-share oleh Ibu Prima. Silahkan diisi Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya ada kendala, boleh nanti berbicara melalui kolom chat ya. Sedikit Bu Ari, Pak Jemi. Jadi untuk presensi, Bapak Ibu silakan mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Kemudian karena itu adalah link presensi untuk laporan kami ke Pusdatin ya, ke Pusdatin. Nanti kami akan mengautograb dari sheet tersebut gitu. Nah, Bapak Ibu yang malam ini mengisi presensi tersebut itu insya Allah akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama yang dari Pusdatin, yang kedua dari Assembler Edu karena berkaitan sama pengindasan dari saya sendiri sebagai SCT. Mungkin seperti itu. Jadi ada 2 sertifikat tapi akan dikirimkannya besok. Nah, untuk yang kemarin juga mungkin ada yang sudah join kemarin itu sudah terkirim hari ini gitu ya. Itu mungkin sedikit ya Bu Ari. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Ibu Prima. Ya, teman-teman, luar biasa nih malam ini kita dapat 2 sertifikat ya, Bapak Ibu. Iya, ini ada komen Bapak Ibu, narsum ya, banyaknya aplikasi pembelajaran. Apa katanya tadi? Kadang jadi bingung karena belum lihai membuatnya dan kegunaannya. Ya, mungkin dengan belajar continue ya, Ibu Karsih. Dan continue belajar bareng dengan komunitas, jangan sendiri itu ya modalnya mungkin Ibu Karsih. Baik Bapak Ibu, boleh ini untuk closing statement, boleh satu persatu dari narasumber atau silakan saja, dipersilahkan sebelum kita mengakhiri. Dari Ibu Ai, Ibu Prima atau Pak Jemi? Cukup Bu Ari, mungkin tinggal dokumentasi aja. Oke. Karena waktunya sudah lewat ya. Iya, baik. Ya, terima kasih. Statementnya mungkin minta doa buat teman-teman yang di Sumatera, Aceh itu. Oh iya, siap. Ya, kita doakan. Ya, kita doakan teman-teman kita yang di Sumatera agar diberikan ketabahan atas musibah yang terjadi ya, Bapak Ibu. Dan kesehatan juga. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya, saya akan istilahnya berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber hebat pada malam hari ini yang sudah memaparkan, berbagi ilmu ya, materinya mengenai
dari mulai Gemini AI, kemudian Assembler Edu, sampai Rumah Pendidikan. Semoga apa yang sudah dipelajari pada malam hari ini dapat diimplementasikan di semester depan, terutama ya kita buat persiapan-persiapan ilmu-ilmunya itu nanti kita implementasikan di semester depan. Sebelum diakhiri ini udah dokumentasi sekalian ya, Boy ya, Bu Prima. Baik, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini dapat bermanfaat. Saya sebagai narasumber, sebagai moderator, apabila ada kata salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.